Banyak orang takut memulai dari nol. Tapi yang lebih menakutkan adalah memulai dari nol ketika usia tidak lagi muda, ketika orang-orang berkata harusnya sudah stabil, ketika dunia terlihat sudah melaju jauh. Dan wanita ini memilih melakukan hal itu. Namanya Karina, 45 tahun. Selama 14 tahun ia bekerja di perusahaan yang sama, stabil, aman, gaji cukup, tidak luar biasa, tapi tidak buruk. Semua orang bilang ia beruntung, orang tuanya bangga, temannya iri, tetangganya memuji. Tapi setiap pagi saat alarm berbunyi, Karina merasakan satu hal yang tidak bisa ia abaikan lagi, hampa. Ia merasa hidupnya berjalan, tapi bukan miliknya. Ia pernah punya mimpi, ingin membuka bisnis kecil, ingin bekerja di bidang kreatif, ingin punya sesuatu yang benar-benar ia bangun sendiri. Tapi setiap kali ia memikirkannya, suara dalam kepalanya berkata, "Sudah telat, umurmu bukan 25 lagi. Kalau gagal gimana? Kalau orang menilai kamu bodoh?" Dan suara itu lebih kuat dari keberaniannya. Suatu malam, ia menghadiri ulang tahun sahabat lamanya. Di sana, ia bertemu teman lama yang dulu sama-sama memulai karir. Temannya berkata dengan santai, "Aku resign tahun lalu, sekarang lagi bangun bisnis sendiri. Masih kecil sih, tapi seru." Karina tersenyum, tapi dadanya bergetar. Ia pulang dengan pikiran kacau. Ia berdiri di depan cermin malam itu dan bertanya, "Kalau aku terus begini, 10 tahun lagi aku akan jadi siapa?" Pertanyaan itu menghantamnya lebih keras dari kritik siapapun. Ia tidak takut gagal, ia takut menyesal. Beberapa minggu berikutnya, ia mulai menulis rencana kecil. Bukan resign langsung, bukan keputusan besar. Hanya langkah-langkah kecil, belajar online di malam hari, menabung lebih disiplin, membuat draft ide bisnis, mencari mentor, memotong pengeluaran. Ia tidak bercerita ke banyak orang, karena ia tahu tidak semua orang akan mengerti. Hari paling menegangkan dalam hidupnya datang 3 bulan kemudian. Ia duduk di ruang HR dengan surat pengunduran diri di tangan. Tangannya dingin, jantungnya berdegup cepat. Suara dalam kepalanya masih berkata, "Ini gila, kamu terlambat, kamu bukan siapa-siapa." Tapi ada suara lain yang lebih tenang dan lebih dalam. Kalau bukan sekarang, kapan? Dan dengan napas panjang, ia menyerahkan surat itu. Hari pertama setelah resign terasa aneh. Tidak ada jadwal tetap, tidak ada email masuk, tidak ada meeting, hanya sunyi dan ketakutan. Ia sempat menangis di minggu pertama, meragukan diri, merasa bodoh. Tapi setiap kali hampir menyerah, ia mengingat satu hal. Ia memilih ini, dan itu membuatnya bertahan. Bulan pertama, bisnisnya belum menghasilkan banyak. Bulan kedua, masih meraba. Bulan ketiga, baru mulai ada pelanggan kecil. Tapi sesuatu berubah jauh sebelum uang datang. Cara ia bangun pagi. Ia bangun dengan semangat, dengan rasa memiliki, dengan rasa hidup. Ia bekerja lebih lama dari dulu, tapi tidak terasa berat. Suatu hari, ibunya bertanya, "Kamu gak takut gagal?" Karina tersenyum dan menjawab, "Aku lebih takut hidup tanpa pernah mencoba." Kalimat itu bukan untuk orang lain, itu untuk dirinya sendiri. Setahun kemudian, bisnisnya belum jadi besar, belum viral, belum sempurna, tapi stabil, bertumbuh, dan yang paling penting, miliknya. Suatu sore, ia duduk di ruang kerjanya yang kecil. Melihat logo bisnisnya terpajang sederhana di dinding, ia teringat dirinya setahun lalu. Takut, ragu, hampir menyerah. Dan ia tersenyum, karena ia sadar satu hal. Memulai dari nol bukan tentang usia. Itu tentang keberanian memilih hidup yang benar-benar kamu inginkan. Ia menulis di jurnalnya, "Aku tidak terlambat. Aku hanya memulai ketika aku sudah siap." Dan itu menjadi kalimat yang membebaskannya. Jika pernah mengalami hal yang serupa, share pengalamanmu di komen. Dan jika bermanfaat, bagikan video ini ke teman seperjuanganmu. Terima kasih.